Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firga Ayu Ibrahim, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, ingin menjelaskan tentang pengaruh perubahan bentang alam terhadap komunitas. Nah, baik di sini ada pendekatan berbasis bentang alam atau bisa disebut dengan landscape approach. Itu adalah pendekatan yang memastikan adanya sinergi antara berbagai penggunaan lahan oleh berbagai pihak atau stakeholder atau pemangku kepentingan yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih, dan memperhatikan berbagai faktor, terutama faktor ekologi, lingkungan, sosial, budaya, dan juga memastikan tujuan ekonomi dari masing-masing pemangku kepentingan bisa tercapai. Pertama itu ada mosaic forest landscape, di mana hutan itu tidak merupakan satu blok area dan lebih kepada spot-spot, dan biasanya di antara tanaman-tanaman ataupun penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan ataupun lainnya. Kemudian biasanya di dalam bentang alam berbasis hutan ini ada banyak das ataupun sub-sub das. Nah, di dalam hutan ini bisa menjadi suatu bentuk lain dari bentang alam yang disebutkan menjadi kategori bentang alam. Yang ketiga yaitu daerah aliran sungai. Dan daerah aliran sungai ini hanya mencakup satu sub sungai besar bersama anak-anak sungai yang mengalir dari hulu sampai ke hilir, dan tidak hanya air di permukaan tetapi juga air di tanah atau groundwater. Jadi itu memang tidak kategori bentang alam yang kita bisa pakai sebagai unit manajemen kalau kita mau mencoba membuat strategi pengolahan berbasis bentang alam. Nah, kemudian perubahan bentang alam. Nah, pendekatan bentang alam khususnya untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia khusus lebih mainstreaming menjadi arus utama sebagai prinsip, khususnya bagaimana berbagai pihak antara sektor itu bisa lebih mengembangkan program, juga mempertimbangkan target bersama. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana bentang alam itu bisa dikelola secara lebih sustainable atau berkelanjutan. Nah, dan tentunya nanti akan efek peningkatan bentang alam untuk menjaga lingkungan atau merestorasi hutan dan fungsi-fungsi ekosistem yang sudah rusak, tapi juga mempertimbangkan sosial, ekonomi, kohesi sosial dan budaya yang ada, tapi tidak mengesampingkan juga tujuan ekonomi dari masing-masing pihak. Kemudian, kita ketahui banyak sekali konflik kepentingan untuk mengelola lahan yang sama oleh berbagai pihak, dan tujuannya itu saling tumpang tindih atau saling bertolak belakang, sehingga menjadi suatu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan juga pemerintah setempat. Di mana suatu lahan itu ada berbagai pihak yang mengklaim bahwa mereka berhak untuk mengelola lahan tersebut. Nah, misalnya kelapa sawit pun dengan HTI atau dengan HPH, ataupun dengan masyarakat yang juga merasa berhak mengelola lahan tersebut di lahan yang sama yang berdasarkan kepada hak yang dia peroleh atas lahan-lahan turun temurun. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.